Perkenalkan, saya Surya Dewi, mahasiswi Stikes Panti Rapi tingkat 2 semester 4. Di sini saya dari kelompok 1A. Kelompok kami telah membuat video tentang pembuatan jamu berupa bubuk, dan kegiatan ini dilakukan untuk mengolah kemampuan pasien yang teridentifikasi HIV/AIDS. Halo, perkenalkan saya Magdalena Prastiwi Eka Putri. Saya mahasiswa dari Stikes Panti Rapi, Prodi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan video ini. Tujuannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada ODA, agar mereka dapat membuat jamu yang berkualitas. Berikut tujuannya juga adalah untuk mengetahui langkah-langkah pembuatan dari jamu. Tonton videonya ya. Perkenalkan, saya Rosalia M. Mora Perbawani, NPM 2019-23036. Di sini saya sebagai anggota kelompok 1 akan menjelaskan mempraktikkan cara langkah-langkah pembuatan jamu bubuk instan kepada ODA, orang dalam HIV/AIDS, agar orang dalam HIV/AIDS ini mampu dapat memproduksi jamu dan sebagai penghasilannya. Nah, di sini saya akan mempraktikannya dengan mempraktikkan cara langkah-langkah pada video yang kami kelompok 1 buat, dan selamat menyaksikan video berikut ini. Lalu selanjutnya kita akan menyiapkan bahan-bahan yang digunakan. Nah, di sini terdapat bahan-bahannya. Yang pertama adalah kunyit merah sebanyak 2 ons, lalu kunyit putih sebanyak 3 ons, lalu selanjutnya temulawak 2 ons, jahe merah 2 ons, kencur 1 ons, serai 2 batang, cengkeh yang diperlukan 6 biji, lalu kayu manis panjang 1 jari. Tidak lupa menggunakan gula pasir 2 kg. Dan gula pasirnya bebas, yang tidak harus gulaku, namun gula pasir yang lainnya bisa digunakan. Nah, kita masuk. Yang pertama kita harus menimbang yang sesuai bahan-bahannya tadi. Ada kunyit merah, putih, temulawak, jahe merah, kencur. Itu ditakar lalu ditimbang sebanyak 1 kilo. Lalu selanjutnya kita akan menimbang dan menunjukkan angka 1000 seperti ini yang pada video ini. Lalu setelah menunjukkan angka 1000, kita akan pindahkan bahan-bahannya ini ke keranjang hijau untuk dibersihkan. Lalu kita masuk tahap pembersihan. Nah, di sini saya menyiapkan ember hitam yang berisi air. Lalu kita masukkan bahan-bahannya ke ember hitam tersebut berisi air yang bersih. Lalu kita bersihkan sampai tidak ada tanah. Lalu untuk menghilangkan tanahnya dibantu dengan menggunakan sikat.
Lalu sikat sampai bersih. Setelah bersih lalu dimasukkan ke wadah warna biru. Lalu kita bersihkan lagi yang masih tersisa di ember hitam, lalu kita sikat sampai bersih dan masukkan ke bakul warna biru. Nah, selanjutnya semua bahan sudah dibersihkan tadi, dimasukkan ke bakul biru lalu dibersihkan menggunakan air lagi dengan tujuan agar sisa-sisa kotoran yang tadi bisa terangkat lagi, dibersihkan kembali. Nah, setelah dibersihkan lalu kita masuk ke tahap pemarutan. Dan di sini saya akan menggunakan alat parut secara elektronik menggunakan listrik. Nah, bisa juga menggunakan alat parut secara manual. Nah, kita nyalakan mesin parutannya, lalu kita masukkan bahan-bahannya secara perlahan-lahan. Boleh menggunakan sendok kayu yang seperti saya di video ini, didorong secara perlahan-lahan. Setelah mencapai parutannya, kita akan masukkan bahan-bahannya ini satu demi satu. Pada saat diparut hingga mengeluarkan kayak seperti ampas. Nah, ampasnya ini terdapat airnya. Nah, nanti ini setelah itu akan diperas menggunakan kain. Dan nanti saya akan tunjukkan contohnya pada gambar berikut setelah video ini, hasil diparutnya jahe tersebut. Nah, untuk tempatnya sebelumnya dikasih tempat di bawahnya tuh seperti boleh baskom, boleh seperti tempat kotak yang panjang, agar ampasnya tidak berceceran ke sampai lantai. Nah, seperti ini contohnya setelah diparut. Lalu sekarang kita akan masuk ke tahap memeras. Nah, di sini saya ada ampas. Hasil dari parutan ini seperti kayak ampas. Nah, lalu sari-sarinya ini kita ambil sedikit demi sedikit, 2 genggam tangan. Lalu kita lipat menggunakan kain seperti ini. Nah, sebelumnya disiapkan wajan terlebih dahulu. Nah, nanti hasil perasan airnya ini kita masukkan ke wajan langsung, guna untuk nanti langsung dimasak. Nah, seperti ini cara pembahasannya. Nah, hasilnya seperti ini, menggunakan sari-sarinya berwarna kuning, kurang lebih seperti itu untuk jamu empon-empon. Nah, setelah diperas, untuk ampasnya nanti diberikan di bakul berwarna pink ini yang sudah ada ampas-ampas kunir. Ini bisa juga dimanfaatkan kalau di rumah setelah ampasnya ini dibuang, bisa digunakan lagi untuk sebagai bahan pakan ternak seperti ayam contohnya.
setelah kita selesai memeras jamunya, nah di sini saya menyiapkan bahan-bahannya yaitu serai, kayu manis, dan cengkeh yang sudah saya cuci terlebih dahulu. Lalu kita siapkan gula 2 kilo. Nah, gula ini. Lalu setelah itu kita buka gulanya dan kita masukkan ke wajan. Semua gula sebanyak 2 kilo, boleh menggunakan, tidak harus gula merek Gulaku, bisa menggunakan gula yang lain. Setelah gula masuk, kita aduk sedikit, kita masukkan secara merata di wajan. Lalu kita masukkan bahan-bahannya yaitu kayu manis, cengkeh, dan serai. Lalu kita nanti akan aduk-aduk sedikit. Nanti habis itu kita akan kita angkat ke kompor langsung. Nah, lalu kita angkat ke kompor. Nah, kita langsung nyalakan api dengan api sedang, jangan terlalu besar. Lalu kita aduk sampai merata, aduk terus, jangan sampai berhenti, dikarenakan nanti kalau misalnya kita berhenti mengaduk, nanti ditakutkan gula akan lengket di wajannya. Aduk terus sampai mendidih. Nah, setelah beberapa menit kita mengaduknya sampai mendidih seperti ini, kita tetap aduk, ditakutkan jamunya lengket di wajan, tetap kita aduk terus menerus hingga mengkristal. Kurang lebih hasil mengkristalnya seperti ini pada foto ini. Nah, di video ini lalu kita aduk setelah mengkristal. Nah, setelah mengkristal kita matikan kompor dan kita aduk. Setelah itu kita akan turunkan. Lalu setelah kita turunkan wajannya ke bawah, lalu kita tetap aduk. Lalu selanjutnya kita dekatkan baskom yang kita siapkan ini untuk dimasukkan hasil bubuk jamu ke dalam baskom.
Nah, setelah masuk ke dalam baskom, lalu kita masukkan ke alat pesaring untuk dilakukan kita saring. Nah, kita masukkan jamu, bubuk jamu tadi, yang setelah itu lalu kita masukkan ke alat pesaring, lalu kita saring di wadah untuk pengemasan nanti. Nah, kita saringnya secara perlahan, dan untuk sisanya yang seperti batu, perintilan-perintilannya ini bisa dimanfaatkan lagi ya teman-teman. Dimanfaatkan untuk diseduh lagi bisa, maupun dijual lagi juga bisa. Lalu setelah selesai disaring, perintilannya tadi bisa dimasukkan ke baskom, dan untuk hasilnya seperti ini. Nah, kita siap untuk packing. Nah, kita masuk ke dalam tahap pengemasan. Nah, kita menggunakan plastik wrap. Untuk plastik wrapnya itu dalam 1/4 kilo atau 250 gram ukurannya. Nah, kita masukkan, lalu kita timbang sebanyak 1/4 kilo atau 250 gram. Nah, kita masuk, lalu kita tata. Lalu setelah kita timbang sebanyak 250 gram, nah lalu kita ketuk sebentar, lalu kita jepit menggunakan plastik yang sudah kita gunakan jepit. Lalu kita ulang lagi hingga jamunya habis. Untuk hasilnya jadi seperti ini. Dalam 1 kilo jamu bisa menghasilkan 4 buah bungkus jamu. Nah, jangan lupa diberi label, seperti contoh label seperti ini. Demikian video dari kelompok 1, semoga bermanfaat bagi Oda, dan terima kasih.